walaupun aku belum ngerti istilahnya nyanyi itu seperti apa, jadi penyanyi itu apa tuh aku nggak ngerti, cuman ya suka nyanyi. Sosok Age ini tuh suka musik dari kapan sih? Masa hal apa yang membuat Age tuh jadi secinta ini sama dunia musik dan bernyanyi? Kan tadi cerita Itu ada pengalaman dari kecil juga. ya, yang pasti kalau nyanyi dari kecil itu karena memang lihat mama aku kan penyanyi juga. Walaupun aku belum ngerti istilahnya nyanyi itu seperti apa, jadi penyanyi itu apa tuh aku nggak ngerti. Cuman ya suka nyanyi. Tapi nggak tahu bahwa nyanyi itu bisa menjadi sebuah profesi. Tapi ketika aku mulai mulai lomba-lomba gitu kan, itu Mm-mm. mulai aku ngerasa oh penyanyi tuh gini ya. Terus ngeliat orang di TV, terus oh penyanyi itu apa penyanyi anak-anak ya zaman dulu itu kayak wah seru ya kayaknya gitu bisa dibilang sih aku dari kecil pengen jadi penyanyi ya dari kecil banget pengen jadi penyanyi cuman nggak tahu jalurnya harus seperti apa jadi akhirnya aku ikut lomba-lomba aja dan lomba-lomba itu sih yang bikin percaya diri makin kesini makin makin kuat gitu keinginan dan mimpinya. Gitu. Kalau dari kecil emang udah bercita-cita jadi penyanyi, kebayang nggak sih kalau kalau nggak jadi seorang musisi penyanyi Hmm? akan jadi apa? Mungkin aku pengen jadi guru kali ya aku pengen banget jadi guru. Kenapa guru agak jauh ya dari penyanyi ke guru? Iya, aku pengen banget jadi guru. Jadi waktu waktu kecil itu aku sebelum pengen jadi penyanyi, aku pengen jadi polwan. Pengen jadi polwan. Pengen banget jadi polwan ya. Nggak tahu kenapa kayak ngerasa keren aja kan. Tapi kalau anak-anak kan mayoritas biasanya polwan, dokter gitu kan kalau masih kecil. Terus setelah aku bisa nyanyi itu, aku kayak pengen banget jadi guru. Guru tapi bukan guru mata pelajaran ya. Guru seni juga. Maksudnya kayak iya Oh, kan, guru-guru vokal kah, atau atau pelatih paduan suara kah, gitu kan, yang punya segudang prestasi, gitu aja sih sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari situ. Tapi ada akhirnya tuh ada kemampuan atau hal baru lagi yang akhirnya aku temukan di 2016 itu ya aku jadi penyiar kan, jadi siaran gitu. Jadi mungkin banyak hal, tapi memang kayak nggak jauh-jauh sih dari dunia entertainment, kesenian dan lain sebagainya gitu. titik nemuin kalau Kak Age kayak gue punya bakat deh jadi penyiar radio atau kayak gue punya kemampuan deh untuk jadi penyiar radio tuh apa sih Kak? Sampai akhirnya dari penyanyi, guru seni, lalu Hmm. tiba-tiba jadi penyiar radio. Oke, ih aku tuh apa aja aku jalanin tahu. Jadi jadi ya, saking aku tuh gimana ya, aku cinta banget sama dunia seni. Jadi pertamanya itu kalau jadi guru itu karena aku dulu lihat Mbak Berta gitu kan. Mbak Berta tuh suka marah-marah kan kalau ngelatih vokal. Nah itu aku itu pertama kali aku pengen jadi guru. Seiring perjalanan aku waktu berputar gitu ya, aku pernah ikut sebuah drama musikal. Di situ tuh aku nggak bisa, aku cuma bisa nyanyi, tapi nggak bisa nari. Aku dimarah-marahin, bener-bener kayak dimarah-marahin itu karena aku nggak tahu hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi karena aku orangnya kekeh gitu ya, mau belajar, akhirnya tuh aku bisa. Dari waktu itu drama musikalnya di Jakarta, aku balik ke Banjarmasin. Aku di 2000 ya 2000 berapa ya 2015 kalau nggak salah. 2015 itu aku aktif di dunia senam aerobik itu ikut sama teman aku kebetulan ibunya instruktur. Dari situ aku ikut zumba, ikut kompetisi. Habis ikut kompetisi aku direkrut sama ada namanya Formi, sebuah federasi olahraga untuk menjadi atlet poco-poco. Ngakak nggak atlet poco-poco? Ngakak nggak? Pernah Nah, gak mikir? agak agak jauh kayak kok tiba-tiba jadi atlet pocong-pocong. Ngerti Tadinya gak sih bisa kayak nari atlet padahal. poco-poco kan? Tapi menyenangkan banget di situ aku digabung sama dancer. Jadi aku dari yang senamnya, terus mereka dari dancernya. Jadi kita kayak kolaps gitu untuk mewakili si kota Banjarmasin ini. Itu aku jalanin aja kayak senang aja gitu kayak iya senang banget sampai akhirnya aku tapi aku tiba-tiba gini setelah itu kan gue pengen jadi penyanyi, oke nyanyi lagi gitu, oke nyanyi lagi kan,
nyanyi lagi. Terus waktu itu aku mengeluarkan single ketiga aku terakhir di label yang lama. Mhm. Terus aku jadi bintang tamu di satu acara TV lokal. Oke. Dan ternyata setelah aku tampil di situ, produsernya itu nanyain ke aku, Age mau nggak ini kalau kita hire jadi ini hostnya, katanya gitu. Kayaknya Age bisa deh gini 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 gini. Nah, karena aku orangnya pede abis, hell, jadi aku bilang kayak, oke, aku bisa mas, aku bisa banget gitu. Ya udah, aku ya udah dari situ sebenarnya dari situ. Terus aku punya teman yang kerja di radio itu cukup banyak. Terus karena Mhm. dia lihat dari situ ya, akhirnya karena dia lihat dari situ ya, jadi akhirnya gimana ya? Akhirnya dia nawarin kan, Ge mau nggak siaran di radio gue? Ntar gue kasih tahu bos gue gini 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 gini. Ah, di radio mau ngomong terus, aku bilang gitu. Kalau gini kan host cuma berapa jam doang gitu, gitu gitu gitu. Akhirnya udahlah datang aja. Akhirnya jadi penyiar tamu. Habis jadi penyiar tamu ternyata kayak ketagihan gitu, seru. Nah udah akhirnya aku jadi siaran. Gitu deh perjalanan hidup aku, kayak semuanya dilalui semuanya dijalani. Ih, Gimana? kayak beragam banget ya. Tapi yang bikin aku Oh, penasaran adalah Kak Age bilangnya, Kakak Lola. Padahal penyiar radio itu butuh refleks cepet yang respon, oke, abis ini gue harus ngerespon gini. Itu gimana? Itu kayak sebuah kontradiksi gitu. tapi ya itu ya. Kalau tergantung ke manusia itu menerima dirinya seperti apa ya. Ketika aku tahu bahwa aku punya, katakanlah kita tahu kita punya kekurangan gitu ya. Ya kekurangan kita apa? Itu kan kita sendiri yang tahu kekurangan. Kalau nggak kita kasih tahu ke orang, orang sebenarnya nggak akan tahu kekurangan kita apa. Ya kan? Tapi karena ya iya kan. Cuman untuk mengatasi kelelahan itu sendiri, ada orang yang memilih untuk tetap menjadi lola, ada juga orang yang memilih untuk berusaha untuk tidak lola. Ada orang yang polos aja gitu di panggung terus kayak pura-pura itu terus orang ketawa, ada juga yang memilih seperti itu. Tapi karena aku bukan tipe kali yang modelnya maksudnya seperti itu, tidak mau jadi yang lola gitu ya. Jadi aku biasa gini. Misalnya ke besok ada acara apa nih, atau besok di radio nih mau ngebahasnya apa. Satu, banyak baca kan, banyak baca berita, baca apa gitu ya, koran apa segala macam tuh pertama kali itu aku sebenarnya hal yang paling aku takutkan kenapa aku nolak buat siaran itu karena gitu, karena aku tuh takut takut lola gitu loh kayak nyambernya tuh nggak pas gitu loh. Jadi akhirnya aku berusaha ya udah deh, akhirnya aku banyak baca buku, banyak ngobrol sama orang, mulai aktif kayak kekepoan aku dalam makna yang positif itu mulai digali gitu ya. Jadi kalau besok ada acara apa, oke aku acara di acara mungkin acara lawak mungkin ya, ya udah cari tahu acaranya dulu, lawakannya kayak mana ya kan. Harus biasanya jokes-jokesnya seperti apa, apakah kita perlu ngelucu juga atau oh enggak, di sini semuanya misalnya expert ngelucu, oh berarti gue nggak usah ngelucu, yang kayak gitu-gitu loh.